Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mariani dengan NIM 232230016. Saya dari Prodi Kewirausahaan semester 1 Fakultas Ekonomi Universitas Al-Khairat Palu. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi, lebih terdahulu kita harus mengetahui sebenarnya akuntansi itu apa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian akuntansi secara umum. Secara umum, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian kita ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Kegunaan persamaan dasar akuntansi antara lain untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening, atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta, hutang, dan modal perusahaan. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jika aktiva bertambah, di sebelah debit, dan jika aktiva tersebut berkurang, maka di sebelah kredit. Begitupun hutang dan modal, bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Jadi kebalikannya, teman-teman. Kemudian adapun pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Ketiga, modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan pemilik perusahaan yang biasanya disebut prive dan membayar beban. Sistem untuk menganalisis transaksi. Pertama, tentukan akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan atau beban terpengaruh oleh suatu transaksi. Kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh satu transaksi, tentukan apakah akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Ketiga, tentukan apakah kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam satu transaksi dicatat sebagai debit atau kredit. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan hak kekayaan. Aktiva ini hak kekayaan ya teman-teman. Aktiva itu kekayaan. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal, atau aktiva dikurang hutang sama dengan modal. H itu sama dengan harta, yaitu semua milik atau kekayaan. Harta itu kekayaan dari suatu perusahaan. U itu adalah utang, yaitu di mana kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. M adalah modal, yaitu hak pemilik perusahaan. Rumus lainnya yaitu H sama dengan U ditambah M tambah P kurang B. B adalah biaya atau pengorbanan untuk memperoleh penghasilan. P adalah pendapatan.
atau bertambahnya aktiva perusahaan. Kemudian, adapun contoh soal persamaan dasar akuntansi seperti berikut. Ibu Rina membuka usaha toko barang campuran yang ia beri nama Ude Purnama. Ibu Rina berencana menjalankan usahanya tanggal 1 Oktober 2013 dengan melakukan setoran awal dengan jumlah 100 juta. Setelah 6 Oktober, Ibu Rina melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Oktober 2012, Ibu Rina mengontrak sebuah ruko kecil dengan sewa 5 juta per tahun dan langsung dibayarkan selama 5 tahun. Kedua, tanggal 4 Oktober 2012, Ibu Rina melakukan pembelian etalase dan rak dalam melengkapi toko tersebut sebesar 10 juta yang dibayar tunai. Ketiga, tanggal 6 Oktober 2012, Ibu Rina membeli sebuah komputer dan meja kerja senilai 6 juta, masing-masing 5 juta untuk komputer di kredit dan 1 juta untuk meja dibayar tunai. Ini adalah contoh tabel toko Ude Purnama persamaan dasar akuntansi ya teman-teman. Di sini tanggal 1 Oktober kas bertambah, modal bertambah. Kemudian tanggal 2 Oktober Ibu Rina menyewa ruko senilai 5 juta dan dia bayar di muka selama 5 tahun, berarti 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Nah, sewa gedung bertambah 25 juta, kas berkurang karena Ibu Rina menyewa gedung. Jadi, hasil dari situ adalah 75 juta. Kemudian di tanggal 4 Oktober 2012, Ibu Rina membeli peralatan atau etalase. Peralatan bertambah 10 juta, kas berkurang 10 juta karena Ibu Rina mengeluarkan uang untuk membeli peralatan. Nah, sisanya tinggal 65 juta. Kemudian tanggal 6 Oktober 2012, Ibu Rina membeli komputer dan meja kerja senilai 6 juta, masing-masing 5 juta untuk komputer di kredit dan 1 juta untuk meja dibayar tunai. Nah, komputer di kredit, jadi peralatan bertambah, hutang juga bertambah, kas juga berkurang. Kas berkurang 1 juta karena meja dia bayar tunai, sedangkan hutang bertambah 5 juta karena komputer masih dia kredit. Nah, peralatan hasilnya semua 6 juta. Kemudian 65 juta dikurang 1 juta tinggal 64 juta, sewa gedung 25 juta, peralatan 10 juta tambah 6 juta sama dengan 16 juta, hutang 5 juta dan modal 100 juta. Di sini kita tambahkan ya teman-teman, 64 juta ditambah 25 juta tambah 16 juta itu 105 juta. Kemudian 5 juta tambah 100 juta sama dengan 105 juta. Nah, sama kan posisi antara aktiva dan pasiva. Kemudian kita ke toko Ude Purnama dalam jurnal umum. Tanggal 1 Oktober dia menyetorkan kas. Jadi jika kas bertambah dia di debit dan modal bertambah di kredit. Kemudian tanggal 2 Oktober 2012 Ibu Rina menyewa ruko yang dibayar di muka. Maksudnya itu Ibu Rina ini menyewa ruko dengan bayaran
dia bayar maju gitu ya teman-teman. Nah, Ibu Rina menyewa ruko selama 5 tahun, dan dalam 1 tahun ruko tersebut senilai 5 juta. Kita kalikan tadi ya kan sudah, jadi 25 juta. Jika sewa dibayar di muka, bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Kemudian peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Kemudian peralatan bertambah di debit, utang bertambah di kredit, kas berkurang di kredit. Kita jumlahkannya, 100 juta tambah 25 juta tambah 10 juta tambah 6 juta sama dengan 141 juta. Begitupun ini 100 juta tambah 25 juta tambah 10 juta tambah 5 juta tambah 1 juta sama dengan 141 juta. Nah, sama kan teman-teman, karena tadi di awalnya dia bilang harus posisi harus kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama atau balance ya disebut. Kemudian kita laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi sehingga dapat diketahui oleh modal akhir. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besar harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan, pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.